Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Aris. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita nanti rencana supervisi akademiknya hari apa, Bu Husnul? Insya Allah supervisi nanti hari Kamis. Hari Kamis sudah siap ya. Nah, tujuannya kita ngobrol ini yaitu tentang persiapan Bu Husnul untuk supervisi besok itu ya. Kita tidak akan lama, Bu Husnul, nanti ya sekitar 10 menit lah gitu ya. Sejauh ini persiapan yang sudah Bu Husnul lakukan apa ya? Ya, pada supervisi nanti saya insya Allah semua sudah saya persiapkan, dan meskipun masih ada beberapa hal yang perlu disiapkan lagi. Ada yang perlu, sudah ada yang disiapkan, ada yang mungkin belum. Nah, mungkin hari ini nanti bisa ketemu solusinya ya. Ya. Kalau boleh tahu materi dan tujuan pembelajaran yang nanti Bu Husnul lakukan apa? Pada supervisi nanti saya akan mengajarkan tentang pembelajaran modul Bahasa Indonesia bab 8, yaitu tentang membangun masyarakat yang beradab, dengan tujuan di mana pada pembelajaran nanti siswa saya bisa mempelajari apa itu norma dan adat istiadat. Norma itu tujuan pembelajarannya. Kemudian sudah ditentukan ya materi dan tujuannya ya. Bu Husnul, hari ini kita ngobrol ini mungkin ada apa ya kira-kira yang ingin penjenengan dapatkan dari percakapan kita hari ini apa? Sebenarnya saya ingin sharing dengan jenengan tentang langkah-langkah apa yang akan saya persiapkan supaya dalam supervisi nanti itu bisa berjalan dengan lancar. Oh, agar supervisi lancar, ya kita sharing nanti gitu. Ya. Dari skala 1 sampai 10, persiapannya dan kesiapannya Bu Husnul berada di angka mana? Kalau dari angka 1 sampai 10, insya Allah angka 7. Karena gimana nih Pak, namanya orang yang mau disupervisi itu kan mesti ada rasa groginya. Jadi mau tidak mau itu ya masih ada rasa takutnya. Ada grogi, takut, biasa, lumrah seperti itu ya. Tapi harapannya nanti biar dari 7 bisa sampai sempurna 10. Nah, persiapan modul ajarnya sudah ya, sudah dibuat, sudah selesai ya Bu Husnul ya. Kalau modul ajar sudah selesai. Kemudian strategi pembelajaran Bu Husnul pada waktu supervisi nanti apa? Strategi dan pendekatan yang diambil. Untuk strategi pembelajaran nanti saya akan memakai strategi discovery learning. Ya, dimana dalam discovery learning tadi anak-anak dapat menemukan atau memahami konsep serta arti dan hubungan melalui proses untuk mencapai kesimpulan yang akan dicapai. Sedangkan pendekatannya nanti saya akan
menerapkan yaitu pendekatan student center, di mana pembelajaran nanti berpusat pada siswa. Pada siswa. Jadi menggunakan discovery learning, kemudian pembelajarannya student center. Bagus. Jadi nanti siswanya aktif gitu nanti. Ya nanti kita dalam pendekatan student center. Nah, siswa kita kan bisa mengetahui gimana bakat atau minat atau motivasi belajar siswa yang akan dicapainya masing-masing. Siswa kan tidak sama, nah berbeda-beda meskipun dari bakatnya atau dari minat belajarnya siswa itu kan berbeda. Beda-beda. Berarti Bu Kusnul sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran atau merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah dengar ya pembelajaran berdiferensiasi ya? Ya, sudah ya. Yang Bu Kusnul pahami dari pembelajaran berdiferensiasi apa? Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu siswa itu sebagai pusat dari pembelajaran, sehingga siswa itu memiliki dikelompokkan. Seumpama siswa ada yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang normal, itu nanti dalam pembelajarannya, kalau saya dalam pembelajaran nanti kita ajarkan keseluruhan dulu, sedangkan bagi siswa yang mengalami keterlambatan untuk menangkap pembelajaran itu nanti saya dampingi secara tersendiri. Dampingi itu dari segi prosesnya. Kalau dari segi kontennya dibedakan apa enggak materi untuk penyampaian? Misalnya mungkin medianya pakai yang ada satu tag, ada video mungkin. Nanti ada pembedaan untuk anak, kan anak tidak sama. Jadi anak yang ada yang menangkap pembelajaran itu dengan cara video atau dengan cara ceramah, ada juga yang dengan kinestetik itu nanti yang bisa saya sampaikan ke anak-anak. Jadi sudah di skenario ada kegiatan ada materi yang bentuknya teks ya, tadi ada yang bentuk video, kemudian ada yang tanya jawab secara lisan. Jadi sebenarnya Bu Kusnul ini sudah melaksanakan analisis kebutuhan belajar anak. Jadi anak itu kan berbeda-beda cara menangkapnya, cara belajarnya, minatnya beda-beda. Bu Kusnul sudah melakukan bagus. Jadi ini Bu Kusnul RPP-nya berarti sudah masuk di RPP-nya berdiferensiasi ya. Terus untuk model penilaiannya kalau boleh tahu. Penilaiannya di sini sudah ada rubriknya. Coba saya boleh lihat. Ya ada bentuk tugasnya sudah ada LK, kegiatan kelompok juga ya. Saya rasa sudah bagus ini Bu Kusnul, sudah cukup. Nah, semoga nanti pada waktu supervisi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian sesuai dengan yang direncanakan. Nah ini saya juga mohon izin nanti waktu supervisi saya ikut di dalamnya untuk menganalisa pembelajaran yang Bu Kusnul laksanakan ya, selain dari Ibu Kepala Sekolah. Nanti sebelum kita akhiri, ini saya ingin tahu perasaannya Bu Kusnul setelah kita ngobrol hari ini. Saya merasa lega karena bisa ngobrol dengan jenengan, dan saya merasa terbantu dengan saran atau masukan yang jenengan berikan kepada saya, sehingga saya bisa lebih semangat dan optimis dalam menjalankan supervisi nanti. Tetap semangat, betul sih. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ada KSE juga yang harus dimasukkan, Bu. Nanti lain waktu kita akan ngobrol lagi. Nah, kemudian komitmen yang Bu Kusnul ambil
untuk menghadapi supervisi besok apa komitmennya? Nanti saya akan mencoba menerapkan strategi pendekatan dan pembelajaran diferensiasi yang ada pada masukan atau saran jenengan tadi, supaya apa yang saya rencanakan dalam supervisi nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Husnul atas waktunya. Kita akan sambung lagi ngobrol pasca supervisi akademik ya. Semoga apa yang yang direncanakan berjalan dengan yang kita harapkan. Oke. Mungkin itu saja sementara ini. Semangat persiapan fisiknya dan mentalnya juga. Jadi tidak perlu apa. Tadi kan itu sempat grogi, tidak usah grogi, kita biasa saja karena hal ini sudah biasa kita laksanakan setiap hari di kelas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Untuk hari ini siapa teman kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan pelajaran hari ini. Oke. Untuk hari ini jam sekarang kita mempelajari tentang apa? Empat adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab 8, yaitu tentang masyarakat yang beradab. Dalam bab ini yang akan kita pelajari adalah norma dan adat istiadat. Oke. Tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran ini? Tujuannya agar kita mengetahui apa itu arti norma dan apa arti adat istiadat ya. Untuk norma, norma adalah apa? Apa? Peraturan. Apa lagi? Peraturan apa? Kegiatan. Apa lagi? Siapa yang bisa? Norma itu apa? Norma itu adalah peraturan yang ada di sekitar kita. Oke. Untuk peraturan apa saja yang ada? Contohnya yang ada di rumahmu. Peraturan yang ada di rumah. Contohnya kalau kamu di rumah harus bagaimana? Apa yang kamu lakukan di rumah? Membantu ibu, apalagi membersihkan rumah ya, padahal membantu ibu membersihkan rumah ya sama saja. Apalagi selain membantu orang tua
melaksanakan apa kalau malam? Cek enek maling. Harus apa? Melakukan apa? Ronda. Nah, Dina, ronda malam. Nah, itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan ada di masyarakat. Oke. Kemudian untuk norma tadi ada apa? Norma adalah apa? Peraturan. Nah, norma itu bisa dibagi menjadi berapa? 4. Apa saja? Agama, kesusilaan, dan satu lagi agama, kesusilaan, kesopanan. Kalau kamu melanggar, harus ada apanya? Yang keempat yaitu hukum. Dari keempat norma tadi, tolong sebutkan contoh-contohnya. Kalau norma agama apa? Kita harus bagaimana? Melaksanakan sholat, ngaji. Selain itu, kalau kita dengan temannya yang berbeda agama harus bagaimana? Teman apa nih? Sopan, saling menghargai. Itu contohnya norma agama. Kalau norma kesusilaan, siapa yang bisa angkat tangan? Ayo, norma kesusilaan contohnya apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Norma kesusilaan, kalau ada temannya yang jatuh, harus bagaimana? Menolong berarti apa? Contohnya membantu teman yang sedang kesusahan. Apalagi contohnya, kalau lingkungannya kotor, kita harus bagaimana? Berarti gotong royong membersihkan lingkungan. Itu contoh kesusilaan. Kalau kesopanan, ayo. Kalau kamu setelah tadi habis upacara, kemudian jejer, kemudian salim, nanti harus sopan kepada bapak ibu guru. Apakah dengan bapak ibu guru saja kita harus sopan? Tidak. Dengan siapa? Orang tua. Berarti menghormati orang yang lebih tua. Kemudian selain itu, dengan temannya kita harus apa? Saling berteman, saling membantu. Nah, itu. Kalau ada temannya yang berbeda agama dengan kita harus bagaimana? Itu tadi, menghormati teman yang beragama. Terus yang keempat, norma hukum. Nah, contohnya kalau kita melakukan kesalahan, ada apanya biasanya kalau hukum? Ada apa? Hukuman, denda. Apa Jo? Sanksi. Ya. Jadi contohnya kita melanggar apa? Melanggar peraturan. Peraturan apa? Peraturan lalu lintas. Kalau peraturan lalu lintas contohnya apa Jo? Tidak memakai helm. Apalagi? Oh, tidak memakai helm. Hah? Apa Jo? Melebihi kecepatan maksimal. Berarti kalau melajukan sepeda motor atau mobil itu harus di bawah rata atau di bawah kecepatan maksimal. Jadi kalau dilihat keadaannya bagaimana? Kalau jalannya padat, masa ngebut? Enggak kan? Harus hati-hati. Selain itu tidak boleh apa? Oh, lampu merah tak keburu sini lampu harus berubah. Jadi tidak melanggar rambu-rambu itu 4 norma yang harus kita patuhi. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma
apa itu norma? Sudah. Terus macam-macamnya norma tadi ada berapa? 4. Oke. Nah, kalau sudah tahu, ini ada apa yang harus kamu? Oke. Ada tugas yang harus diselesaikan. Ya, untuk pekerjaan ini nanti kamu berkelompok dengan temanmu. Ada berapa anak? 7. Berarti nanti ada 2 anak. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama ada 2 anak, kelompok kedua 2 anak, dan kelompok ketiga ada 3 anak. Berarti ada 3 kelompok, ya. Untuk kelompok 1, Dian sama Benny. Ini Ben. Kursinya Ben, bawa ke sini. Oke, kelompok 1 Jo sini, silakan dari sak kelompok. Aisyah sama Lega, ayo nih, barunya baru dibuka. Dina sama Adi, sini, kamu mana sini? Ya, ini situ di belakang sama Dina ini masuk ke. Ayo. Sudah, Dek? Ya, dengarkan dulu. Di situ untuk tugasnya kamu disuruh untuk memberi tanda centang pada, tadi kan ada norma ada berapa? 4. Yang termasuk norma agama yang mana, norma kesusilaan yang mana, norma kesopanan yang mana, norma hukum yang mana. Oke, di situ ada beberapa gambar. Kamu disuruh untuk menuliskan mana yang termasuk norma agama, mana yang termasuk norma kesusilaan, mana yang termasuk norma kesopanan, dan mana yang termasuk norma hukum. Oke. Sekarang ditulis di bawahnya gambar itu. Tulis di sini. Yang satu tulis di sini. Waktunya 10 menit.
Untuk norma kesusilaan dari kelompok 2 sudah membacakan hasil dari diskusinya tentang norma kesusilaan, bahwa norma kesusilaan itu adalah aturan yang berasal dari mana? Dari hati nuraninya manusia, berarti dari kesadarannya kita, kesadaran diri sendiri. Nah, kemudian contohnya tadi ada apa? Jujur, kalau berkata itu harus jujur. Kemudian apa? Suka menolong. Apa ada pertanyaan untuk norma kesusilaan dari hasil dari kelompok 2? Nah, tidak. Kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Ini dibacakan. Yang keras. Yang lain silakan. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok 3 tadi membahas tentang apa? Norma hukum. Apa saja yang termasuk norma hukum tadi? Peraturan lalu lintas. Kemudian apa? Membayar pajak. Kalau pajak itu ada apa? Ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak rumah atau yang disebut PBB, pajak huni dan bangunan, itu namanya PBB. Nah, pajak itu biasanya dibayar setiap 1 tahun sekali. Oke. Kemudian kalau kita tidak membayar, melanggar peraturan, kemudian kita mendapatkan sanksi. Sanksinya tadi apa saja? Ada sanksi denda, kemudian ada sanksi lagi satu. Apa? Kalau orang mencuri kemudian dimasukkan penjara. Itu tadi diskusi dari kelompok 3. Tepuk tangan. Nah, semua sudah melaksanakan diskusinya, nggih? Sudah? Tetap semangat? Nah, tetap semangat belajar. Tepuk semangat. Ya. Sudah, tadi kita sudah mempelajari tentang norma, apa itu norma, kemudian norma itu dibagi berapa, dan contoh-contohnya. Kemudian kita sudah berdiskusi apa yang kamu dapatkan dari hasil belajar ini tadi. Ayo, apa yang kamu dapatkan? Terus kamu merasa bagaimana dengan pelajaran yang kita pelajari ini tadi? Senang. Kemudian kamu sudah tahu apa itu norma? Apa contohnya norma? Sudah? Nanti untuk tugasnya di rumah, kamu membuat peta konsep, ya? Peta konsep tentang norma. Jadi norma itu tadi biar ingat, ya, biar kamu ingat. Jadi nanti kamu
Oke. Yang pertama tadi norma apa? Norma. Kemudian kedua, kesopanan. Ketiga, kesusilaan dulu. Dan yang keempat, jadi nanti kamu di rumah tugasnya membuat bagan seperti ini ya. Kemudian contohnya norma agama tadi apa saja? Norma kesopanan, kesusilaan dan hukum ya. Nanti ditulis di buku atau di buku gambar. Kalau punya ya di buku tulis. Oke? Itu tugas nanti yang akan dikerjakan di rumah. Nah, apa? Ada pertanyaan? Sudah? Yes. Untuk hari ini pelajaran tentang norma sudah kita pelajari. Ya, tujuannya tadi sudah kita di depan tadi deh. Tujuannya yaitu supaya kita bisa mengetahui apa itu norma dan apa saja yang ada pada norma. Norma itu mempelajari tentang apa saja. Oke? Tetap semangat dalam belajar. Kemudian apa yang kita pelajari selalu diingat dan dipelajari. Oke? Jangan hanya dipelajari saja, jangan hanya dibaca saja, harus dipelajari dan dipahami. Pintar. Semangat untuk kelas 4. Semangat. Untuk pelajaran hari ini sudah cukup dan selanjutnya nanti diteruskan dengan pelajaran matematika. Oke? Untuk pelajaran kelas hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul, Waalaikumsalam. selamat siang. Selamat siang, Kak. Ya, mengganggu waktunya. Ini hari ini kita akan membicarakan tahap setelah kita kemarin ada pra observasi, kemarin sudah kita laksanakan pembelajarannya observasi. Nah, ini kita akan komunikasikan hasil dari observasi yang saya laksanakan, penjenengan yang mengajar kemarin. Nah, jadi tujuan kita kali ini adalah membahas atau refleksi dari hasil pembelajaran penjenengan. Jadi kemarin itu kalau boleh saya sampaikan ya, mungkin kita cross check ya. Kemarin pembukaan sudah nampak sesuai, kemudian ada tujuan pembelajaran juga disampaikan, kegiatan diskusi kelompok juga sudah berjalan dengan baik. Namun ini ada beberapa, pada waktu diskusi itu ada siswa yang kurang perhatian, luput dari perhatian. Memang ada salah satu anak mungkin dari apa ya, mungkin dari yang kurang berkebutuhan khusus. Ada berkebutuhan khusus ya kemarin ya. Yang penjenengan petakan kan memang ada yang berkebutuhan khusus kemarin. Kemudian kegiatan presentasi kelompok ini ada beberapa siswa yang kurang terlibat. Artinya yang satu presentasi, yang lain tidak memperhatikan. Nah, dari hasil observasi saya ke Bu Husnul ini, kira-kira dari Bu Husnul sendiri bagaimana? Mungkin apa yang saya temukan itu
ada langkah selanjutnya dari Bu Kusnul kira-kira? Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, terima kasih untuk masukannya dari Pak Aris tadi. Mungkin untuk pada waktu pembelajaran kemarin untuk siswa yang pada waktu berdiskusi dan membacakan diskusinya, mungkin ada salah satu anak yang kurang memperhatikan. Nah, itu dari segi anaknya sendiri itu daya pikir anaknya itu masih gimana ya, karena kebutuhan khusus itu tadi, jadi anaknya kurang fokus dalam pembelajaran. Over. Over. Ya, mungkin dari situ nanti sebelum pembelajaran nanti saya bisa membuat kesepakatan kelas dulu dengan anak-anak. Mungkin dari kita membuat kesepakatan kelas nanti, mungkin jauh ke depannya nanti anak-anak bisa lebih tertib atau bisa lebih fokus dalam pembelajaran nanti. Jadi langkah selanjutnya Bu Kusnul akan membuat kesepakatan kelas. Oke. Kemarin ya ini ya. Ini jadi nanti mungkin area pengembangannya ke anak. Area pengembangan ke anak ini nanti meliputi itu tadi ya, berarti pengkondisian. Pengkondisian anak dulu, kita membuat kesepakatan kelas. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa memberikan tersendiri, memberikan bimbingan tersendiri ke anak yang berkebutuhan khusus tadi. Itu area pengembangan yang menjadi target pendidikan dari kekurangan yang tadi ke anak itu yang berarti kesepakatan kelas. Dan yang keduanya akan ada bimbingan tersendiri. Itu area pengembangannya ya. Kemudian untuk menuju ke situ, Bu Kusnul kan mungkin perlu ada pengembangan dirinya. Pengembangan dirinya seperti apa yang Bu Kusnul nanti akan laksanakan? Iya, untuk karakteristik anak itu kan berbeda-beda dalam menerima pembelajaran. Nah, mungkin dari situ nanti saya akan berinovasi lagi, mencari referensi untuk media pembelajaran yang lebih interaktif untuk anak yang berkebutuhan khusus itu tadi. Selain itu mungkin selain media dan mungkin nanti kita melakukan pendekatan personal dan berkolaborasi dengan mungkin jenengan atau teman-teman yang lain, mungkin bisa jadi dengan ibu untuk meminta masukan atau apa ya, sharing. Jadi bisa dari tadi sharing ke teman ya, atau yang mungkin ada di KKG. Bu Kusnul yang mengikuti KKG ya? Mungkin KKG nanti saya bisa, kalau ada diklat tentang pembelajaran interaktif itu saya bisa mengikuti, atau melihat sekarang kan zaman sudah canggih ya Pak. Jadi kita bisa melihat di YouTube atau mencari tentang pembelajaran yang lebih interaktif untuk anak. Baik, dari anaknya sudah dididik, kemudian dari gurunya sudah dididik. Kemudian ini kapan kira-kira ini Bu Kusnul nanti laksanakan? Insya Allah secepatnya Pak. Secepatnya setelah ini. Jadi mencari referensi menjadi itu. Ini ya, untuk tambahan kemarin kan juga ada KKG tentang krisis lah. Mungkin itu bisa menjadi salah satu motivasi anak-anak. Kalau kita belajar dengan melalui game, krisis kan bisa melalui game. Mungkin anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Tekniknya ada game, ada
media interaktif tadi, kemudian ada pendekatan personal atau pembimbingan secara personal bagi anak yang kebutuhan khusus itu pemetaan. Kemudian yang dari penjenengan mengikuti diklat, kemudian mencari referensi pengembangan dirinya penjenengan itu. Oke, ini Bu Husnul sudah menemukan solusinya ya. Jadi agar pembelajaran ke depannya yang kemarin masih menjadi kendala kekurangan itu bisa tertutup, bisa terpenuhi, sehingga pembelajaran nanti akan berjalan dengan lebih baik, lebih lancar, anak-anak semuanya aktif. Harapannya seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Husnul. Dialog kita untuk pasca observasi ini saya kira sudah menemukan hasil ya. Jadi nanti kedepannya kita sharing lagi untuk pembelajaran yang berikutnya. Nanti saya ingin lihat juga nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih atas waktunya Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.